suara angin malam berdesir. Bayangan menari di antara cahaya lampu minyak yang redup. Dari balik sunyi itu terdengar bisikan, lirih namun tajam seperti sembilu. Itulah suara yang selama baru Badabot membuat manusia bergetar. Santet ilmu gelap yang tak hanya menembus daging dan tulang, tapi juga menembus jiwa. Dulu, sebelum dunia mengenal listrik dan logika modern, masyarakat Jawa hidup berdampingan dengan dua kekuatan, terang dan gelap. Di satu sisi, ada doa, mantra suci, dan keheningan batin. Namun, di sisi lain, ada dendam, iri, dan amarah yang dijadikan senjata. Dari sanalah santet lahir. Konon, pada masa kuno, di pedalaman Jawa, para pendeta dan dukun sakti memiliki kemampuan berkomunikasi dengan alam roh. Mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk halus. Namun ketika hati manusia mulai dikuasai oleh ambisi dan kebencian, ilmu yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat pembalasan. Muncullah istilah ilmu pelet, guna-guna, dan akhirnya santet. Dari sekadar mantra penarik energi menjadi ritual penuh darah dan bisikan iblis. Beberapa versi menyebutkan santet berasal dari ajaran hitam tanah Jawa yang memanggil roro liar, penjaga kuburan, dipimpin oleh makhluk astral yang disebut Lelana Setra, pengembara arwah yang haus balas dendam. Malam adalah waktu sakral. Ketika ayam belum berkokok dan kabut masih menutupi bumi. Seorang dukun hitam menyiapkan peralatannya, boneka jerami, jarum, rambut korban, dan tanah kuburan. Dengan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun, ia memanggil makhluk tak kasat mata untuk menjadi perantara. Wahai roh pengembara malam, datanglah, hamba memanggilmu dalam nama dendam dan darah. Suara daun bergemerisik, lilin padam satu persatu, dan udara menjadi berat. Satu kesalahan kecil, dan dukun itu bisa kehilangan nyawanya sendiri. Karena santet bukan sekadar ilmu, ia adalah perjanjian antara manusia dan kegelapan. Tak semua korban santet meninggal. Sebagian hanya menderita dalam kesunyian, sakit tanpa sebab, mimpi buruk berulang, tubuh membiru tanpa luka, dan suara bisikan di telinga yang tak berhenti. Beberapa orang desa pernah bersaksi, kami melihat bayangan hitam di atap rumah malam itu. Dan keesokan harinya, Pak Lurah muntah darah tanpa sebab. Santet tak hanya menyerang tubuh, ia merusak jiwa, menghisap energi kehidupan. Orang yang diserang menjadi kosong, matanya sayu, dan jiwanya perlahan ditarik menuju kegelapan. Tak ada kejahatan tanpa lawan. Untuk melawan santet, muncul pula dukun putih, penjaga keseimbangan. Mereka berpuasa, bertapa di gunung, mandi di sungai suci, dan berdoa sepanjang malam. Namun pertarungan ini bukan sekadar antar manusia, tapi antar dunia. Ketika santet dilepaskan, dukun putih akan mengirim balik energi itu. Terjadilah perang gaib, tanpa suara, tapi langit bisa ikut bergetar. Kadang keduanya mati. Kadang justru orang-orang di sekitar menjadi korban. Meski zaman sudah berubah, kepercayaan pada santet tak pernah hilang. Sekarang, santet tak selalu menggunakan boneka atau darah, tapi bisa melalui foto, nama, bahkan media digital. Beberapa orang percaya
Energi niat jahat bisa menembus ruang dan waktu. Dan mereka yang hatinya gelap tetap bisa menyalurkan kebencian lewat cara tak terlihat. Santet kini berwajah modern, namun esensinya tetap sama, membunuh perlahan tanpa menyentuh. Pada akhirnya, santet adalah cermin hati manusia. Ia lahir dari luka, tumbuh dari iri, dan hidup dari amarah. Tidak ada ilmu hitam tanpa manusia yang kehilangan cahaya di hatinya. Jika ada satu pesan dari kisah kelam ini, maka itu adalah kegelapan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri. Dan selama masih ada dendam di hati manusia, santet akan tetap hidup. Asal-usul santet dan kejamnya santet bukan sekadar cerita mistis. Ia adalah peringatan bahwa manusia yang kehilangan kasih bisa berubah menjadi monster yang tak terlihat.